Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Para pemirsa, hadirin hadirat, dan semuanya yang ada di mana saja, yang ada di rumah ataupun di jalanan ataupun di studio. Kali ini adalah bagian kedua dari kajian kitab Qasidah Burdah, yang mana saya ingin mengupas tentang makna dan penjelasan dari Qasidah Burdah itu sendiri. Untuk yang part kemarin, yang pertama yakni sekilas tentang pengarang kitab Burdah. Sekarang kita mulai pengajian dari awal Qasidah Burdah. Bagi Anda semua yang memiliki majelis rutinan Qasidah Burdah, sangat sesuai dan sangat cocok sekali kajian ini untuk melengkapi majelis panjenengan semua, agar semakin jelas makna, baik itu makna pesantren ataupun penjelasan dan terjemahnya. Sebelum kita memulai pengajian, mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah kepada Imam Al-Busiri, yakni musannif pengarang kitab Qasidah Burdah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi karamtina wa lakum. Sunnah kitab al-Busiri jami'i masyayikhina wa بيتنا بينهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang menginginkan, berkehendak, bisa ambil pulpen, ambil kitab atau yang ada di Barzanji, di situ tercantum Burdah juga. Silakan Anda maknani, Anda artikan. Kalau bahasa pesantren itu diabsai, dimaknani, ya pakai pulpen hitek ataupun pulpen apa saja. Dan catat keterangannya, ingat-ingat, semoga bermanfaat. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi turzat kang welas asih ing dalam akhirat maring wong mukmin bloko atau wong mukmin saja. Ar-Rahimi turzat kang welas asih ing dalam akhirat maring wong mukmin bloko. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah kita memulai mengaji, mencari ilmu Allah, mencari cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah berarti otomatis dia juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena memang dengan bukti cinta kita kepada Allah yaitu dengan ittiba, dengan kita mengikuti ajaran Rasulullah, yang mana ajaran Rasulullah itu diturunkan sampai dipegang oleh para waliullah, oleh para ulama, digodok, direbus, dijelaskan dengan gamblang biar tidak ada salah faham. Karena memang Al-Quran dan hadis itu sifatnya global, mudahnya itu mentah, jadi perlu ada penggodokan, yakni pentafsiran. Jika Quran yaitu ditafsiri dengan ilmu tafsirnya, jadi orang yang mau mentafsiri Al-Quran itu tidak sembarangan, agar tidak masuk dalam hadis man fassaral Qur'ana bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan seenaknya sendiri, au bima la ya'lam, atau tidak dengan ilmunya, yakni ilmu tafsir, belum ada nahwu sharafnya, balaghahnya, usul fikihnya, macam-macam. Banyak disiplin ilmu yang perlu dipelajari sebelum kita mentafsiri Al-Quran. Maka bagi orang yang mentafsiri Quran dengan seenaknya sendiri, dengan pikiran dan perasaannya sendiri, yang intinya itu tidak dengan ilmunya, tidak dengan ilmu tafsirnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi Muhammad, maka ambillah tempat di neraka. Artinya itu orang masuk neraka, orang tersebut itu berdosa. Jadi tidak boleh mentafsiri Quran dengan tanpa ilmu tafsirnya. Begitu pula hadis. Hadis juga itu ada ilmunya, namanya mustalahul hadis. Makanya kalau hadis itu ya sifatnya global, mujmalan, mentahan, universal. Maka kita harus mempelajarinya, itu ada ilmunya yang namanya yaitu mustalahul hadis. Jadi tidak mudah ya. Tidak mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukti cinta kita kepada Allah yaitu dengan kita mengikuti ajaran Rasulullah yang dibawa oleh para ulama dan digodok, difahami dengan ilmu yang sangat mendalam dan sangat pakar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan wahai Muhammad kepada para hambaku, in kuntum, apabila kalian semua, tuhibbunallaha, mencintai kepada Allah. Caranya gimana bukti cinta kita? Tidak cukup dengan I love you Allah, tidak. Tapi fattabi'uni, maka ikutilah jejakku. Aku di sini yakni yang dikehendaki adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah itu menjadi jembatan, menjadi sarana yang mengantarkan kita menuju cinta kepada Allah. Jadi tidak bisa kita mencintai Allah tanpa melalui cinta kepada Rasulullah, cinta dan mengikuti. Mestinya kalau orang cinta itu mesti mau dengan apa yang diperintahkan, diminta oleh kekasihnya. Maka dari itu bohong jika orang mengaku cinta Allah tapi dia tidak cinta dan tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas jika orang memang sudah cinta kepada Rasulullah, sudah mengikuti ittiba dengan ajaran Rasulullah, maka apa balasan Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan membalas cinta kalian. Allah juga cinta kepada kalian. Dan tidak cuma itu saja, Allah beri bonus wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni segala dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah hebatnya Rasulullah SAW menjadi jembatan agar kita bisa menuju cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kita awali dengan Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Kenapa? Sedikit ya. Karena memang burdah itu salah satu etika membaca burdah, adabnya yaitu setiap kita membaca satu syair, satu bait. Contoh ya, amin tadzakkuri jiranin bidi salami mazajtada manjara min muqlatin bidami. Itu setiap membaca satu bait kita itu selingi dengan bacaan Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu adabnya, baiknya, afdolnya seperti itu. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya, duh pangeran ingsun. Maulaya, duh utawa he pangeran ingsun. Artinya niku pangeran opo? Pangeran ya. Pangeran itu Tuhan. Itu bahasa Jawa, kitab pangeran atau bahasa Jawa lah, itu pangeran itu tuh Tuhan. Bukan pangeran. Kalau pangeran itu ya pangeran, anaknya raja. Kalau Tuhan itu bahasa Jawanya pangeran atau Gusti Allah. Maulaya du pangeran ingsun sholli mugi paring tambah rahmat ta'zim sapa Tuhan. Sholli muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Tuhan. Wa sallim lan muga paring tambahe keselamatan sapa Tuhan. Wa sallim lan muga paring tambahe keselamatan sapa Tuhan. Daiman halekang langgeng, daiman halekang langgeng, abadan ing dalem selawase, abadan ing dalem selawase. Ya Allah, berikan salawat serta salam selama-lamanya, forever is the best, forever. Kepada siapa? Ala habibika, ing atase kekasih Tuhan. Tuhan itu panjenengan. Tuhan itu ya kamulah, engkau. Cuman ini kan kita dalam rangka berakhlakul karimah kepada Allah. Jadi jangan kepada kamu atau siro, tapi kepada ing atase kekasih Tuhan. Makanya Tuhan itu sama engkau. Al habibika ing atase kekasih Tuhan utawa panjenengan ya Allah, khairil khalqi kang dadi luwih bagus-baguse makhluk. Khairil khalqi kang dadi luwih bagus-baguse makhluk. Kullihim ya sakabehane khalqi, kullihim ya sakabehane khalqi. Artinya, wahai Tuhanku, limpahkanlah selalu sholawat dan salam kepada kekasihmu yang terbaik di antara seluruh makhluk, sebaik-baiknya makhluk. Artinya apa? Kita itu berdoa. Makna dari Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Ya Allah ya Tuhanku, berilah sholawat, berilah rahmat ta'zim dan rahmat keselamatan selama-lamanya kepada kekasihmu, yakni sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya ingin jelaskan, apa itu sholawat. Nah, kadang kita bingung, sholawat, tapi kita nggak paham apa itu sholawat. Sholawat itu apa? Sholatin apa gimana? Rasulullah disolatin? Bukan. Sholawat itu di dalam kitab Baijuri dijelaskan. Sholawat itu disyarahi, dijelaskan dengan air rahmah al-maqrunah bita'zim. Sholawat itu apa maknanya? Yaitu rahmat atau kasih sayang Allah yang disertakan dengan penghormatan. Itu namanya sholawat. Jadi sholawat itu apa? Sholawat kepada Rasulullah yaitu apa? Kita meminta kepada Allah semoga Allah memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya yang disertai, dikemas, dibalut dengan penghormatan, apresiasi dari Allah kepada Rasulullah SAW.
Karena macam-macam kasih sayang itu ya macam-macam. Ada kasih sayang saja, ada kasih sayang campur ya sinis, ada juga kasih sayang yang disertai dengan penghormatan dan pengagungan, yaitu kepada Rasulullah. Itulah dinamakan sholawat. Biar paham nih ya. Wasalim, dan semoga rahmat keselamatan kepada Rasulullah selalu tercurahkan selama-lamanya. Nah, keselamatan ini ya biar Rasulullah itu selalu tercurahkan keselamatan kepada beliau. Ala habibika khairul khalqi kullihim kepada kekasihmu. Ya memang Rasulullah itu kekasih Allah, ya. Muhammadun habibullah. Jadi artinya apa? Bahwa selama-lamanya semoga sholawat salam tercurahkan kepada kekasih Allah, yakni Rasulullah. Karena memang salah satu bukti bahwa Kanjeng Nabi itu kekasih Allah yaitu dengan ayat tadi. Dengan kita ittiba kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, berarti kita juga cinta kepada Allah. Berarti apa? Biar kita dicintai oleh Allah, yaitu dengan apa tadi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaitu apa? Dengan fattabi'uni kata Rasul. Tapi itu wahyu Allah ya, yang mengucapkan itu Rasulullah. Lakonnya itu Rasulullah di situ ya. Yaitu apa? Dengan ittiba, dengan kita mencintai Rasulullah. Berarti secara pemahaman Rasulullah itu adalah hamba yang dicintai Allah. Buktinya apa? Orang yang mengikuti Rasulullah itu juga akan dicintai oleh Allah. Berarti Rasulullah itu benar-benar kekasih Allah. Sikapnya, akhlaknya, ajarannya, segala kehidupannya itu dicintai oleh Allah. Dan sekarang Habib, kekasih. Apa itu kekasih? Kekasih itu apa sih? Batasan, definisi, pengertian dari kekasih. Kekasih itu di dalam kitab Takrirat Imriti itu dijelaskan bahwa Al-Habib man yafrahu li farahika wa yahzanu li huznika wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ika wa tufdihi bimalika. Itu Habib. Kekasih itu apa? Kekasih adalah orang yang bahagia ketika engkau bahagia, dan orang yang sedih ketika engkau sedih. Wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ik, dan kecintaannya itu meresap ke lorong setiap sendi di dalam anggotamu. Artinya dia itu benar-benar cinta seluruh organ tubuhmu, seluruh jiwa dan ragamu, dan seluruh sisi kehidupanmu. Itu namanya kekasih. Menerima apa adanya. Wa tufdihi bimalik, dan dia rela menebus segala hartanya demi dirimu. Dia rela kehilangan seluruh kekayaannya, yang penting bisa berdampingan denganmu, bersanding bersama kekasihnya. Itulah namanya kekasih. Jadi kalau orang mengaku sebagai kekasih tapi dia tidak senang ketika kekasihnya senang, bohong. Dia nggak susah ketika kekasihnya susah, bohong. Dan kecintaannya itu tidak bisa menyeluruh ke seluruh sendi-sendi anggotanya, ke seluruh lini dan sisi kehidupannya, itu bohong. Dan dia tidak berani menebus dengan hartanya, tidak mau mengorbankan dengan seluruh hartanya demi kekasihnya. Itu berarti cinta yang palsu. Jadi kalau kita memang mengaku cinta Allah, ya kita korbankan segalanya sesuai kemampuan kita, tapi ya jangan kita keluarkan luar batas kemampuan kita. Dan kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, ya kita harus mengorbankan jiwa dan raga kita. Pertanyaannya, sholawat aja kita malas, Masya Allah. Jadi ya masih dipertanyakan kecintaan kita, kemurnian cinta kita kepada Rasulullah. Ya lumayan lah buat belajar gitu ya. Setidaknya kita latihan untuk mencintai. Tidak bisa meraih status mahabbah, cinta, tapi kita masih dalam proses untuk menuju mahabbah itu sendiri. Kita lanjutkan. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazajta daman jara min muqnatin bidami. Amin tadhakkuri jiranin, apa toh krono oleh sira eling ing
piro-piro tonggo. Amin tadzakkuri jironin bidi salami. Amin tadzakkuri jironin apa to utawa ana to apa to krana olehe sira eling ing pira-pira tangga bidi salami kang tetep ing dalem desa di salam bidi salami kang tetep ing dalem desa di salam mazajta nyampur sapa sira mazajta nyampur sapa sira dam'an ing luh itu bahasa kitab ya, artinya air mata. Dam'an ing luh jaro kang mili atau mengalir opo dam'an jaro kang mili opo dam'an miline mim muqlatin saking pasuluhane moto. Mim muqlatin saking pasuluhane moto atau saking telenge moto. Muqlah itu pasuluhan. Pasuluhan itu artinya ini hitam-hitam yang ada di kelopak mata kita, yang ada di bola mata kita. Nah, itu hitam-hitam itu namanya muqlah. Bahasa Jawanya pasuluhan atau melenge moto. Bidamin kelawan getih nyampur, bidamin kelawan getih artinya apa? Amin tadzakkuri jiranin bidi salami mazjada manjara min muqlatin bidami. Jadi ini puitis, ini dramatis banget, dan ini judulnya apa sih? Imam Al-Busiri itu mabuk cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau seumpama agak termehek-mehek, lebay dan alay ataupun puitis, dramatis, ya kan, atau sedikit gombal, itu wajar. Itu cinta umatnya yaitu Imam Al-Busiri kepada nabinya yaitu Rasulullah SAW. Jadi ini nggak usah dibikin baper kayak yang lainnya. Artinya apa? Amin tadzakkuri jironin bidi salami. Apakah karena mengingat para tetangga di desa di salam? Jadi Imam Al-Busiri itu berdialog, seolah-olah beliau itu berdialog kepada Rasulullah yang dirindukannya. Apakah karena mengingat para tetangga yang ada di desa di salam, kau campurkan air mata yang mengalir dari pelupuk dengan darah. Jadi memang maksudnya itu kota Madinah, makam Rasulullah itu tidak jauh dari desa di salam. Nah, akhirnya kan Madinah itu menjadi tetangga, kota yang bertetangga yang berdampingan dengan desa di salam. Artinya Imam Al-Busiri sangat merindukan kepada Rasulullah yang menjadi tetangga desa di salam. Mazajta dam'an jarami muqlatin bidami, kau campurkan air mata yang mengalir dari pelupuk mata dengan darah. Artinya apa? Engkau buat aku mengalir, menyucurkan air mata yang bercampur dengan air mata darah, yaitu linangan air mata yang bercampur darah karena cinta kepadamu. Am habbantir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami. Am habbat utawa ana ta krana olehe niup. Am habbat ana ta utawa krana olehe niup. Utawa ana ta krana olehe niup. Ini agak susah ya. Emang ini sastra soalnya ya, syair. Am habbat utawa ana ta krana olehe niup apa arrihu angin, apa arrihu angin min tilqa'i kadhimatin saking arah-arahe dalan kadhimah. Nama jalan kadhimah. Min tilqa'i kadhimatin saking arah-arahe dalan kadhimah. Wa aumadal barqu fi dhalma'i min idami wa aumadal lan apa toh krana cumleret. Wa aumadolan apa toh krana cumleret apa albarqu kilat. Apa albarqu kilat fi dhalma'i ing dalam wengi kang peteng. Fi dhalma'i ing dalam wengi kang peteng min idami hale tetep saking gunung Idom. Min idami hale tetep saking gunung Idom. Artinya apa? Ataukah karena angin berhembus dari arah Kadhimah
dan kilat berkilau di lembah Idham dalam gulita malam. Ini benar-benar orang yang sedang mabuk cinta, orang yang sedang nge-fly gitu ya. Jadi beliau itu berkata-kata meluapkan curahan hatinya yang sedang rindu kepada Rasulullah, yakni apa? Yaitu amhabbatir rihum min tilqa'i kadhimatin, ataukah karena angin berhembus dari arah kadhimah. Artinya apa? Apakah karena ada kabar angin dari desa Kadhimah yang mengantarkan surat cinta darimu ya Rasul kepadaku? Kok sampai seperti ini diriku? Dan apa? Wa aumadul barqu fi dhulma ibn idhami, dan kilat yang berkilau di lembah Idham dalam gelap gulita, dalam gulita malam. Atau karena kilat yang menyambar di lembah Idham, nama lembah, dalam kegelapan malam. Akhirnya kilat itu mengantarkan cintamu kepadaku. Ya, kurang lebihnya salah satunya adalah bahwa Imam Al-Busiri itu mencurahkan perasaan rindunya kepada Rasulullah lewat bait-bait syair yang sangat menggugah, yang sangat indah dan puitis ini. Semoga bermanfaat. Nantikan tayangan selanjutnya. Jangan lupa kunjungi channel kami Kang Mas Halim Channel, subscribe, like, and share, dan semoga semua bisa mendatangkan kemanfaatan dan barokah di dalam hidup kita, di dalam mencari cinta Rasulullah SAW. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.